Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, agar kita selalu bisa belajar bersama. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Tiwi. Kali ini kita akan belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kepahaman dan diberikan kemudahan dalam menerima ilmu hari ini. Oke, silakan kalian berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kali ini kita akan membaca sebuah dongeng asal-usul kota Surabaya. Mari kita membaca dongeng bersama. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Buaya pun menjawab, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi?" Sura pun menjawab, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Kemudian buaya pun menjawab, "Baik, aku setujui gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Buaya berkata, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kesukaanku?" Kemudian Sura menjawab, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Kemudian buaya menjawab, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Kemudian Sura menjawab, "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." Kemudian buaya berkata lagi, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" Sura pun menjawab, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Kemudian buaya pun berkata kembali,
Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Kemudian si Sura menjawab, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapatkan gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, anak-anak, tadi adalah sebuah dongeng yang merupakan asal-usul dari nama kota Surabaya. Ternyata nama kota Surabaya ini diambil dari kisah ikan hiu sura dan buaya. Nah, nilai apa yang bisa kalian petik dari dongeng ini? Iya, betul. Dari dongeng ini nilai yang bisa kita ambil adalah 1, kita harus bisa bersikap atau berbuat adil ya. Jadi kita harus adil terhadap siapapun. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh mengingkari janji atau kesepakatan. Nah, kemudian kita juga harus menjadi manusia yang tidak boleh rakus. Oke, anak-anak, bisa dicerna ya nilai-nilai yang terkandung di dalam dongeng ikan hiu sura dan buaya. Tadi kita membaca bersama dongeng asal-usul kota Surabaya. Sekarang kalian mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan dongeng tersebut. Silakan kalian kerjakan soal berikut di buku tulis. Hiu sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah sura, darat wilayah buaya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar ketika mereka belum membuat kesepakatan. Jadi di sini wilayah belum disepakati, mereka masih bersatu dalam satu lingkungan ya. Di sini buaya dan hiu bersatu dalam satu wilayah. Nah, setelah terjadi perkelahian terus-menerus, mereka membuat kesepakatan. Jadi mereka membagi wilayah dengan batasan-batasan yang sudah disebutkan di dalam dongeng tersebut. Nah, di sini kita lihat buaya memiliki wilayah sendiri dan hiu memiliki wilayah sendiri. Nah, wilayah yang tadinya mereka tinggali bersama, mereka bagi 2. Jadi di sini membentuk pecahan 1/2, masing-masing mendapatkan wilayah 1/2. Kenapa 1/2? Karena satu wilayah dibagi menjadi 2. Jadi di sini wilayah buaya adalah setengah bagian yang dilambangkan dengan 1/2. Dan wilayah hiu sura adalah setengah bagian yang dilambangkan dengan 1/2. Oke anak-anak, sekarang kalian mengerjakan latihan kedua. Silahkan kalian gambar kembali atau salin kembali di buku tulis kalian dengan menyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam pecahan ya.
Jadi di sini misalnya ada 3 gambar. Nah, gambar pertama ini menyatakan pecahan berapa. Silakan kalian minta bantuan kedua orang tua kalian untuk mendampingi kalian belajar ya. Tugas selanjutnya adalah kalian harus memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Nah, gambar pertama adalah pecahan 1/2. Maka di sini sesuai dengan gambar yang mana. Silahkan kalian tarik garis ya. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara individu. Setiap siswa bisa bekerja sama dengan orang tua. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan buatan. Sebelum membuat prakarya, setiap siswa menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah plastisin warna-warni, bisa dibeli di pasar. Buatlah kreasi buaya dari plastisin. Alatnya adalah plastisin dan alas. Alasnya bisa berupa triplek atau kardus. Nah, anak-anak silahkan kalian berkreasi di rumah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada yang belum jelas atau kalian ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan ke Ibu Guru. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.